Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Tubagus Fahmi Baihaqi dengan NIM 12409031050141 Prodi Sistem Informasi. Sini saya akan menjelaskan tentang evolusi dan perkembangan infrastruktur TI. Pendahuluan. Infrastruktur teknologi informasi atau TI merupakan fondasi utama bagi pengelolaan informasi dan operasional teknologi di dalam sebuah organisasi bisnis maupun pemerintahan. Infrastruktur ini mencakup semua komponen teknologi seperti perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak seperti atau software dengan jaringan atau network, penyimpanan data, dan layanan pendukung lainnya. Seiring berjalannya waktu, infrastruktur TI mengalami evolusi besar dari sistem terpusat hingga berbasis cloud. Sangat fleksibel, perubahan ini dipicu oleh kemajuan teknologi, kebutuhan bisnis yang terus berkembang, serta tekanan pasar global untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan ketersediaan layanan digital. Kita masuk ke era komputasi awal. Pada masa ini, teknologi informasi berada pada tahap embrio. Infrastruktur TI sangat sederhana dan terbatas hanya pada beberapa situasi besar seperti militer, pemerintahan, dan universitas. Kenapa hanya lembaga besar saja yang dapat akses pada zaman itu? Karena ukuran komputer mainframe itu sangat besar dan mahal. Komputer ini hanya bisa melakukan satu tugas dalam satu waktu, dan juga proses input dan outputnya melalui kartu punch, printer baris, dan tape magnetik. ENIAC adalah komputer digital pertama pada tahun 1940, dan juga IBM System atau yang disebut dengan 360. Itulah pionir dalam sistem mainframe komersial. Selanjutnya kita masuk ke era komputasi terdistribusi pada tahun 1970 sampai 1980-an. PC dan jaringan lokal. Pada dekade ini terjadi revolusi besar dengan lahirnya komputer pribadi atau personal komputer atau PC yang biasa disebut dengan PC, dan jaringan lokal atau yang biasa disebut dengan LAN. Mulailah perusahaan menggunakan mini komputer dan juga PC untuk aktivitas bisnis sehari-hari. Munculnya jaringan LAN atau Local Area Network memungkinkan komputer saling terhubung dalam satu gedung, membuat dampaknya yang signifikan. Infrastruktur TI mulai tersebar, tidak lagi hanya terpusat. Contoh teknologi di zaman itu seperti IBM PC pada 1981. Era internet dan globalisasi atau TI. Era ini ditandai dengan meluasnya penggunaan internet dan meningkatkannya kebutuhan untuk menghubungkan sistem secara global, yang dimana di tahun ini web server mulai digunakan untuk menyediakan situs web, email seperti yang digunakan secara luas untuk komunikasi bisnis. Database server menjadi komponen penting dalam sistem manajemen informasi. Kemunculan firewall dan router sebagai komponen keamanan dan manajemen jaringan. Dampaknya membuat TI menjadi bagian vital dari strategi bisnis, dan akses ke informasi menjadi global dan real time. Contohnya, teknologi di zaman ini seperti protokol TCP atau IP, HTTP, DNS, SMTP, dan web browser atau yang bisa disebut Netscape, Internet Explorer. Kita masuk ke era virtualisasi dan cloud computing pada tahun 2000 sampai 2010. Dengan berkembangnya internet dan kebutuhan skalabilitas, munculnya virtualisasi dan konsep cloud computing, yaitu organisasi mulai mengadopsi cloud service seperti IaaS atau infrastruktur as a service. Sewa infrastruktur PaaS atau Platform as Service
Sebab untuk aplikasi misalnya sebuah aplikasi pakai misalnya Gmail, dan setelah itu muncullah dan mulai dikelola melalui dashboard, automation tools, dan remote access. Dengan begitu infrastruktur lebih fleksibel, cepat dideploy, dan bisa diakses dari mana saja. Dan terakhir, kita masuk ke era modern dan digitalis lanjutan pada tahun 2090 sampai sekarang. Saat itu, infrastruktur TI telah berkembang ke arah otomatis, integrasi, dan kecerdasan buatan. Semua organisasi menggunakan hybrid cloud dan multi cloud. Untuk menggabungkan berbagai layanan cloud, infrastruktur dikelola menggunakan prinsip infrastruktur as code atau yang biasa disebut LAC. Pengelolaan sistem menggunakan script sehingga lahirnya kontainer atau Docker dan Kubernetes untuk mengelola aplikasi secara efisien. Dan ini menyebabkan dampak yang sangat bagus ke infrastruktur yang sangat dinamis, elastis, dan dapat beradaptasi dengan kebutuhan bisnis, real time, dan kolaborasi antara divisi TI, dan mengembangkan DevOps, mempercepat pengembangan layanan digital. Yang terakhir, kesimpulan, evolusi infrastruktur TI mencerminkan perkembangan teknologi dan kebutuhan manusia dalam mengolah informasi secara efisien dan aman dari sistem komputasi besar yang kaku. Kini dunia telah beralih ke sistem yang lebih terdistribusi, otomatis, fleksibel, dan basis cloud. Transformasi ini memungkinkan organisasi untuk lebih cepat berinovasi, mengurangi biaya, dan meningkatkan daya saing di era digital. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang salah. Mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.